Halo semuanya. Halo. Contekan tuh kelihatan. Perkenalkan, nama aku Listiano Bilda. Currently, I'm working as a fashion or lifestyle content creator. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan topik The Psychology of Style, How Clothes Shape Our Identity and Perception. Pas pertama kali aku dikasih topik ini sama tim TEDx TSM, sebenarnya aku baru kepikiran juga, ternyata selama ini aku tuh suka banget sama fashion dari kecil, cuma nggak pernah tuh kepikiran kalau ternyata kesukaan aku terhadap fashion itu ternyata berpengaruh ya terhadap orang sekitar aku atau orang yang berinteraksi aku tuh ngelihat aku tuh seperti apa gitu. Bisa mungkin salah satu contohnya misalnya outfit yang aku pakai hari ini gitu, atau yang kalian pakai hari ini juga buat datang ke sini. Pasti ada waktu proses dan pemikiran tertentu yang bikin kita memutuskan buat pakai outfit yang kita pakai hari ini. Dan tanpa kita sadari sebenarnya proses pemikiran itulah yang bikin kita itu unique from the others, yang bikin kita beda dan somehow secara tanpa kita sadari itu tuh sebenarnya memperlihatkan persepsi orang terhadap kita tuh seperti apa dengan keunikan kita masing-masing gitu. Dan dari outfit yang kita pakai pun sehari-hari itu sebenarnya bisa meninggalkan impresi tertentu, impression orang terhadap kita. Makanya aku setuju banget sama topik ini, kenapa kita tuh harus make an effort buat outfit yang kita pakai, even though misalnya kita bisa bilang aku tapi nggak gitu ngerti fashion gitu, kayak gimana cara aku harus berpenampilan yang bagus gitu misalnya. Funny story-nya adalah sebenarnya buat having a good outfit atau a nice outfit, a proper outfit itu kita nggak perlu ngerti fashion dulu. Bahkan sebenarnya dari yang aku bilang tadi, thoughts of kita dalam styling baju itu tuh sebenarnya udah cukup bikin kita itu mikir dan jadi orang tuh bisa mengenal kita lebih dalam lagi dari outfit yang kita pakai. Mungkin aku bisa ceritain juga salah satu contohnya kenapa aku bisa ngebuktiin banget kalau outfit itu berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Shout out to my husband Ken Hadi right here. Aku pengen cerita dikit mungkin karena ini lumayan lucu ceritanya, karena dulu tuh pas sebelum aku ketemu sama Ken, aku tuh gak pernah kepikiran buat bisa menemukan pasangan lewat sosial media. Jadi aku tuh punya pemikiran yang sketchy gitu, agak aneh kok orang bisa ya ketemu sama pasangannya tapi lewat sosial media yang benar-benar stranger. Tapi hal itu tuh ternyata terjadi di diri aku sendiri, karena yang bikin aku tahu Ken pertama kali itu gara-gara aku lagi scroll sosial media, and then aku ngeliat satu foto Ken, itu dia pakai that specific outfit yang masih aku ingat sampai sekarang. Dan foto itu yang bikin aku tahu Ken Hadi ini exist, dan somehow dari sana kita seperti biasanya orang berhubungan, jadi ngobrol segala macem, dan ternyata cocok. Ya long story short, dia jadi suami aku sekarang gitu ya. Jadi ini semacam kayak aku pengen kasih contoh yang real banget nih, kalau misalnya kita memikirkan banget kita tuh pengen being presentable dari outfit yang kita pakai, kita tuh gak akan pernah tahu in the future atau maybe dalam waktu yang singkat apa yang akan terjadi di diri kita. Dan ini gak cuma tentang asmara ya, tapi bisa dalam hal apapun, terutama dalam bisnis sih gitu. Jadi kayak aku kan emang suka fashion dari lama banget gitu, tapi itu tuh hanya sekedar hobi gitu back then. Aku nggak pernah kepikiran kalau misalnya dari hobi aku yang suka fashion dan hobi aku yang suka mix and match dan mikirin aku pakai outfit apa, itu bisa bikin aku di titik sekarang gitu, yang aku bisa bilang fashion is playing a big part of my life, yang bikin aku juga kalau dipikirin kayak back then agak gila sih sebenarnya kalau misalnya dipikirin. Tapi balik lagi, semoga ini maksudnya bisa jadi inspirasi dari kalian juga buat mikir kalau outfit itu is more than just a fabric and clothes yang hanya menutupi
badan kita, it's way more than that. Karena kalau dipikirin lagi, balik lagi ke persepsi orang terhadap kita, the power of mind is really crazy if you think about it. Karena dari apa yang kita pikirin, itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Jadi aku bisa bilang, kalau misalnya kita pakai outfit yang kita suka, yang we feel really good in it, itu tuh akan secara langsung terpancarkan. Let's say, aku juga pernah ngerasain having a really bad outfit day, sama kayak bad hair day. Aku juga pernah ngerasain outfit aku jelek gitu ya misalnya gara-gara aku buru-buru gitu. Biasanya aku orangnya suka last minute banget ya, sorry banget Ken yang nungguin aku terus. Cuma emang aku anaknya last minute, jadi kalau misalnya aku siap-siapin outfit dan cepet-cepet, terus pas aku lagi kacaan atau lagi pengen foto TD gitu ya, kok gue ngerasa outfit gue jelek banget gitu. Dan itu tuh bikin mood seharian tuh jadi lumayan bad mood. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau misalnya aku lagi having a really good mood with my outfit, aku suka outfit aku, itu bikin aku pede, bawaannya pengen kacang mulu gitu ya. It's fine, karena kita kan emang sometimes harus really feeling ourselves. Dan kepercayaan diri itulah yang sebenarnya sangat terpancarkan tanpa kita sadari. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kalau misalnya kita pede, kita ngobrol sama orang itu juga jadi bawaannya happy. Orang ngeliat kita juga kayak, ih fresh banget loh hari ini gitu. Kok tumben lo pakai outfit kayak gini gitu. Kayak maksudnya itu kasih a really good impact selain of kita berpenampilan keren doang, tapi kedepannya itu tuh berpengaruh banget positif impactnya buat kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita pikirin aku coba masuk ke tren kali ya, karena kan sebenarnya fashion itu sangat berkaitan sama tren saat ini gitu ya. Tapi yang bisa aku bilang adalah seberpengalaman aku di dunia fashion ini, sebenarnya it's really fine to follow the trend, tapi menurut aku kita harus pintar-pintar nyaring, apalagi kita harus juga bisa menyesuaikan apakah tren itu cocok misalnya di tubuh kita ataukah cocok di budget kita. Sebenarnya kita nggak harus selalu ikutin tren karena fashion is really general dan sangat luas untuk dideskripsikan dan hanya untuk ngikutin sebuah tren. Jadi what I'm trying to say is just always be yourself. Karena pas kita ngerasa feel good with our own skin and our outfit, itu tuh gak bisa dideskripsikan betapa baiknya feel itu gitu loh. Jadi kita nggak merasa overwhelmed juga sama tren yang ada, kita nggak merasa overwhelmed juga sama orang-orang bakal bilang apa, karena as long as yang kita pakai itu kita suka, is all that really matters. Oke. Dan menurut aku salah satu cara untuk kita kasih tahu ke dunia ini bahwa kita taking a good care of ourselves itu dengan memakai a good proper outfit juga. Karena menurut aku pakai outfit yang proper dan bagus dan yang bikin kita pede itu juga semacam kayak salah satu pertunjukan buat self love. Let's say misalnya kita kalau misalnya lagi jerawatan, kita pasti pakai skincare dong gitu. Tapi menurut aku outfit tuh mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak kelihatan kalau misalnya kita pakai outfit yang proper, kita itu taking a good care of ourselves. Itu terpancarkan dari sana, dari outfit kita gitu. At the end, aku cuma pengen bilang shout out to TEDxTSM, thank you so much for this opportunity. Dan aku ngerasa dari dulu sampai sekarang aku selalu berusaha buat jadi diri sendiri dan selalu menggunakan outfit yang aku suka. Dan aku senang so far, semoga audiens aku juga merasakan itu. Dan selamanya aku ngerasa dengan aku menjadi diri sendiri dan pakai outfit yang aku suka, itu yang bikin aku berdiri di sini sekarang sharing this material for you all. Jadi semoga ini juga bisa menginspirasi juga sebagai bukti nyata kalau misalnya kita menjadi diri sendiri dan pakai outfit yang kita suka, yang kita pede, itu tuh kita nggak tahu impact besarnya tuh sebesar apa in the future. Jadi itu yang penting begitu. Dan aku juga pengen bilang kalau don't let yourself down just because you're just trying to be yourself. Kadang emang kita pasti ngerasa kalau misalnya kita pakai certain fits atau kita nyobain hal baru yang bukan gaya kita banget, pasti kita ada kepikiran kalau orang lain bakal ngeliat gue aneh gak sih. Jadi kita semoga pikiran itu udah gak ada lagi setelah dari sini. Dan
make a promise to yourself buat selalu peduliin sama diri sendiri aja, karena kedepannya yang bakal kena impact kalau misalnya kita pede sama diri sendiri itu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. So thank you so much for listening.